Dasar metodologi taktik. Yang pertama, latihan taktik. Jenis latihan taktik. Menurut Joko Pekik Irianto, jenis taktik dalam olahraga adalah pertama, teknik perorangan, yaitu siasat yang dilakukan oleh seseorang pemain. Yang kedua, taktik beregu, siasat yang dilakukan beberapa pemain. Yang ketiga, taktik tim, siasat yang dilakukan secara kolektif dan pemain dalam sebuah tim. Yang kedua, taktik dan strategi. Dalam olahraga adalah suatu pola pikir tentang bagaimana menerapkan taktik yang telah dikuasai dalam permainan untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Sedangkan strategi adalah siasat yang dibuat sebelum atau menjelang pertandingan. Jenis-jenis strategi. Menurut Joko Pekik Irianto, strategi dibagi menjadi beberapa jenis. A. Strategi jangka panjang, yaitu strategi yang disusun sebelum pertandingan, meliputi pengamatan terhadap lawan, menentukan kekuatan dan kelemahan lawan, menyusun pola yang cocok untuk mengatasi lawan, termasuk mempersiapkan fisik atlet. Yang ketiga, strategi cepat, yaitu strategi yang disusun pada awal pertandingan, penjagaan terhadap kemampuan lawan, misalnya di menit-menit awal pertandingan sepak bola, pemain tengah atau depan mencoba kemampuan kiper lawan dengan menggunakan banyak shooting. Yang ketiga, atau C, strategi objektif dan subjektif. Strategi objektif berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemain itu sendiri pada aktivitas tertentu. Sedangkan strategi subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan dan muslihat selama pertandingan berlangsung. Yang keempat, manfaat taktik. Manfaat taktik dibagi menjadi 6. Pertama, memperkecil kesenjangan antara tim dengan lawan. Yang kedua, memperoleh kemenangan secara sportif. Yang ketiga, mengembangkan pola dan sistem bermain. Yang keempat, memimpin dan menguasai permainan sehingga lawan mengikuti permainan kita. Yang kelima, mengembangkan daya pikir olahragawan. Yang keenam, efisiensi fisik dan taktik. Yang kelima, faktor yang dipertimbangkan dalam taktik. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam taktik ada 3, yaitu pertama, memperhatikan lingkungan sekitar. Yang kedua, memperhatikan kelebihan dan kekurangan musuh. Yang ketiga, mencari titik lemah lawan. Tahapan melakukan taktik ada di bagian 4, yaitu yang pertama, tahapan persepsi atau perception yang merupakan hasil pengamatan pada waktu pertandingan berlangsung. Yang kedua, tahap analisis atau analisis. Analisis dilakukan terhadap situasi gerakan-gerakan yang diperoleh dari pengamatan persepsi. Yang ketiga, tahapan penyelesaian secara mental atau mental solution. Tahap mental solution adalah untuk menentukan cara pemecahan yang paling efisien dengan memperhitungkan risiko yang tepat. Yang keempat, tahap penyelesaian motoris atau motor solution. Tahap penyelesaian secara motorik merupakan langkah akhir dalam tahapan melakukan taktik. Keberhasilan tahapan ini sangat ditentukan oleh keterampilan yang dimiliki oleh atlet. Yang ketujuh, metode latihan taktik. Pertama, tunjukkan teorik. Petunjuk teorik berkaitan dengan pemberian pengetahuan tentang kegiatan olahraga yang relevan dengan taktik dan diajarkan sesuai peraturan permainan dan pertandingan, terutama taktik khusus yang berkaitan dengan cabang olahraga tertentu. Yang kedua, pengetahuan praktis. Latihan praktis akan melengkapi keseluruhan penampilan keterampilan secara progresif yang dimulai dari instruksi teorik dan dari sederhana ke yang kompleks. Ya, sekian dari hasil presentasi saya terhadap metodologi latihan taktik. Saya Andreas Tompul, izin pamit. Selamat olahraga.